Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi di Harir Channel. Kali ini kita akan kembali belajar tentang soal-soal SKTT moderasi beragama dan kita upgrade soal terbaru sesuai dengan permintaan dari rekan kita. Terima kasih kami ucapkan. Langsung saja kita menuju ke soal pertama. Aktivitas judi online dapat menimbulkan dampak negatif secara psikologis seperti kecanduan, stres, gangguan mental, dan lainnya. Judi online dapat menyebabkan masalah keuangan serius, termasuk berhutang. Tentu saja masalah ini rentan terhadap korupsi dan penyalahgunaan wewenang untuk menutupi kerugiannya. Oleh sebabnya, ASN Kemenak wajib untuk menjauhi perbuatan tersebut karena tidak sesuai dengan nilai budaya kerja Kemenak, yaitu dari soal ini kita dapat menganalisa bahwa ini dampak negatif dari judi online, dampak negatif dari judi daring tersebut. Oleh karena kita sebagai ASN Kemenak wajib untuk mematuhi aturan tentang larangan berjudi online karena tidak sesuai dengan nilai budaya kerja. Ada 5 nilai budaya kerja kemarin dan ini masuk ke dalam yang mana? A. Inovasi dan tanggung jawab. B. Profesionalitas dan integritas. C. Keteladanan dan inovasi. D. Integritas dan inovasi. Ya. Apakah masuk ke A, B, C, atau D? Silahkan dipilih jawabannya dan kita lihat jawaban yang benar adalah B. Profesionalitas dan integritas. Mengapa B? Ya, karena dalam profesionalitas itu terdapat nilai yaitu indikasinya melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, kemudian disiplin, kemudian kalau dalam integritas itu tidak melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya, kemudian jujur dan lain-lain. Oleh sebab itu ini dalam judi online ini jelas-jelas melanggar hukum dan itu menyalahi 2 nilai budaya kerja Kemenak, yaitu profesional dan integritas. Kalau misalkan keteladanan apa bisa? Bisa keteladanan. Keteladanan misalkan ketika kita menjadi ASN yang dijadikan panutan misalkan di dalam masyarakat dan kita melakukan judi online. Nah, jelas-jelas dari nilai budaya kerja yaitu keteladanan, kita menunjukkan akhlak yang tercela. Oleh sebab itu melanggar keteladanan. Kenapa kok tidak C? Karena keteladanan di sini gandengannya itu adalah inovasi dan inovasi itu tidak cocok kalau dikaitkan dengan soal judi online ini, ya. Tanggung jawab apa bisa? Tanggung jawab eh, bisa saja. Tanggung jawab menyalahgunakan wewenang dan tanggung jawab. Artinya wewenang kita dan tanggung jawab kita sebagai ASN apa? Nah, pelayan masyarakat, kemudian dengan menjaga integritas dan lain-lain. Namun dengan judi online ini jelas melanggar tanggung jawab. Namun gandengannya dalam pilihan jawaban ini adalah A, inovasi. Oleh sebab itu jawaban yang paling tepat adalah B, profesionalitas dan integritas. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda menjadi bagian dari ASN Kemenak. Suatu hari Anda mengetahui atasan Anda melakukan judi online. Namun, ternyata Anda tahu bahwa uang hasil judi online tersebut digunakan untuk membantu anak yatim. Sebagai ASN yang taat kepada hukum, bagaimana seharusnya sikap Anda? Ya, jadi Anda sebagai bawahan mengetahui atasan yang melakukan judi online dan ternyata hasil dari judi online tersebut digunakan untuk santunan anak yatim, membantu anak yatim. Nah, ini sikap Anda yang moderat itu gimana? Apakah A, sebagai rasa hormat kepada atasan, saya akan membiarkannya selama tidak mencemarkan nama baik institusi. Jadi, Anda mempunyai rasa hormat dan membiarkannya selama hal tersebut tidak mencemarkan nama baik institusi. Apakah A, ya, apakah hal tersebut, atau B, saya akan melaporkan tindakan tersebut ke pihak berwajib agar segera ditindaklanjuti. Nah, apakah C, secara head to head saya akan
mengajak berdiskusi dan memberikan saran serta masukan agar menghentikan perbuatan tersebut. Ataukah D, meminta orang lain untuk menangani masalah tersebut. Jadi dalam pilihan jawaban ini hampir mirip-mirip semuanya, namun kita harus ingat tentang metode itu gunung es dan U ya. Bagaimana kita ketika menghadapi masalah, dan seperti ini kalau digunakan untuk menganalisa dengan metode tersebut sangat cocok ya. Kita lihat jawaban yang benar adalah C. Secara head to head saya akan mengajak berdiskusi dan memberikan saran serta masukan agar menghentikan perbuatan tersebut. Kita lihat yang A dulu. Mengapa kok tidak membiarkannya selama tidak mencemarkan nama baik institusi? Nah, ini bukan solusi yang tepat karena ketika kita membiarkan hal tersebut terus terjadi dengan alasan hormat kepada atasan, maka itu akan merugikan atasan itu sendiri dan juga akan merugikan institusi ya, nama baik perusahaan tersebut, nama baik kantor tersebut ya. Itu tidak merupakan solusi yang tepat. Kalau B, saya akan melaporkan tindakan tersebut ke pihak berwajib agar segera ditindaklanjuti. Nah, ketika kita langsung melaporkan tindakan tersebut ke pihak berwajib, yang pasti pihak berwajib pun juga akan langsung melakukan tindakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan akan memberikan hukuman. Nah, ketika hal tersebut terjadi, maka yang jelas yang pasti eh, perusahaan atau kantor Anda itu akan tercoreng namanya gara-gara eh, peristiwa judi online tersebut ya, yang dilakukan oleh atasan Anda. Nah, ini juga mencemari nama baik perusahaan, ini merugikan ya, merugikan. Sebenarnya bagus melaporkan tindakan tersebut, namun nanti di sisi lain akan mencemari nama baik. Kalau bisa diatasi sendiri, kenapa langsung mengambil tindakan tersebut lah. Yang C ini, jadi kita langsung menghadap ke atasan tersebut, kemudian mengajak berdiskusi dan memberikan saran serta masukan yang baik tentang nanti bagaimana bahayanya ketika hal tersebut terus dilakukan dan berdampak negatif seperti ini kita memberikan masukan serta saran agar beliau menghentikan perbuatan tersebut meskipun alasannya tadi digunakan untuk membantu anak yatim ya. Itu karena ketika kita sudah kecanduan judi online, maka tidak lain pasti nanti juga akan terjadi kerugian, dan ketika seseorang yang memegang kewenangan ya melakukan judi online nanti bisa mengarah kepada korupsi dan lain-lain. Nah, justru itu nanti akan sangat berisiko. Oleh sebab itu, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengajak berdiskusi dulu secara lisan. Nanti ya, kalau C ini ketika sudah mengajak berdiskusi sebagai langkah pertama dan beliau tetap menjalankan, baru kita nanti melangkah ke step selanjutnya. Apakah nanti harus langsung mengajak orang-orang terdekat yang mempunyai apa ya, yang mempunyai jabatan setara dengan beliau itu diajak berdiskusi dan mengambil langkah tindakan tegas selanjutnya setelah kita mengajak berdiskusi, memberikan saran secara head to head ya. Kalau dia meminta orang lain untuk menangani masalah tersebut, ini kita lempar tangan, justru tidak mempunyai tanggung jawab ya. Oke, maka jawaban yang paling tepat adalah C. Nah, oke, selanjutnya judi online erat kaitannya dengan mengadu nasib, di mana seseorang akan mendapatkan uang dengan menggantungkan hasilnya pada sebuah keberuntungan. Maaf, sebuahnya ada dua ini. Perilaku tersebut melanggar sila. Nah, jadi ini menganalisa lagi. Judi online erat kaitannya dengan mengadu nasib, di mana seseorang akan mendapatkan uang dengan menggantungkan hasilnya pada sebuah keberuntungan. Ya, jadi ini melanggar sila pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima. Ketika mengadu nasib seperti itu, maka ini melanggar sila pertama. Kenapa? Karena ketika kita mengadu nasib, itu merupakan bentuk ketidakpercayaan seseorang terhadap keyakinannya terhadap Tuhannya. Nah, ini ketika mengadu nasib itu pasti
Yang penting kita eh, melakukan ini, nanti siapa tahu beruntung ya. Dan itu ketika nanti nasibnya tidak beruntung, pasti akan frustasi dan lain-lain, dan itu mengurangi keyakinannya terhadap Tuhan. Jadi ini erat kaitannya dengan nilai agama, nilai keagamaan seseorang, keyakinan seseorang. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dengan maraknya judi online, seseorang tidak segan-segan untuk bersaing secara tersembunyi maupun dengan kekerasan. Hal ini menimbulkan kekeresahan dan ketidakrukunan di kalangan masyarakat secara luas. Perilaku tersebut melanggar sila A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, dan E kelima. Ya, jadi dalam soal ini, ketika judi online sudah marak, ya, pelakunya itu tidak segan-segan untuk bersaing secara sehat maupun dengan cara kekerasan, yang dimana dampaknya itu dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat luas dan terjadi kerenggangan sosial, ketidakrukunan di antara masyarakat ya. Maka hal ini tentu melanggar sila. Jawaban yang paling tepat adalah sila ketiga. Kenapa? Karena ini nanti akan menimbulkan perpecahan ya, tidak menimbulkan persatuan dan kerukunan. Maka melanggar sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Oke, jadi kita ketika menjawab seperti ini, kita lihat konteks soalnya dulu, bagaimana konteks soalnya, kita analisa apa yang diminta oleh soal, baru kita masukkan ke dalam pilihan jawaban. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal PR. Siapa yang menjadi Bapak Moderasi Beragama di Indonesia? Nah, jawaban yang sudah muncul di kolom komentar semuanya menjawab D. Bapak Lukman Hakim Saifuddin. Ya, sangat tepat sekali. Bapak Menteri Agama yang dimana menggaungkan konsep moderasi beragama ini pertama kali, dan sampai saat ini kita terus berupaya untuk menerapkannya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ini soal PR, nanti silahkan jawabannya ditulis di kolom komentar. Premanisme merupakan bagian dari wajah ideologi kekerasan. Wajah penuh keyakinannya bahwa dunia merupakan lingkungan serba membenarkan tindakan kekerasan dalam upaya meraih tujuan yang harus dihadapi dan ditundukkan dengan modal keberanian dan kekerasan. Hal tersebut tidak sesuai dengan indikator moderasi beragama, yaitu, nah, silahkan dilihat dulu soalnya, dianalisa, kemudian dijawab mana jawaban yang paling tepat ya. Silahkan ditulis di kolom komentar. Sekali lagi, semoga belajar kali ini bisa memberikan manfaat, kontribusi kepada Bapak Ibu semuanya, dan kita sukses menjadi ASN P3K. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat berjumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.